Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gue Brangga di acara Suka-Suka Podcast. Hari ini kita mengundang salah satu narasumber, seorang pelaku UMKM di Kabupaten Jejama Secancanan. Siapakah dia? Bro Edi. Halo Bu Rangga. Halo, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ah, Bu Rangga sekarang gimana, sehat? sehat dong. Walaupun di suasana COVID seperti ini, kita harus menjaga kesehatan kita. Betul nggak? Betul. Betul. Itu yang paling utama. Paling utama. Walaupun vaksin sudah jadi dan Indonesia tampaknya siap untuk divaksin, tapi usahakan kita harus siap dulu secara fisik dan mental kita. Oke, lupakan tentang COVID. Hari ini gue mengundang Bro Edi selaku pelaku UMKM nih. Nah, bisa diperkenalkan nggak? UMKM-nya itu berjenis seperti apa sih? Bergerak di UMKM bagian apa sih? Oke. Jadi begini Bu Rangga. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, Tapi pun, iya pun. Ya pun. Jadi kebetulan saya memang pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pringsewu. Jenisnya lebih ke kreativitas. Kreativitas karena kami di sini mengelola yang dimana tadinya kopi itu dijadikan sebagai kopi bubuk untuk minuman. Di sini kami mengalokasikan bahwasanya kopi bisa masuk ke dalam jenis kerajinan, kesenian, dan itu semua dalam lingkup kreativitas. Kreativitas. Jadi berbahan dasar kopi ya. Berbahan dasar. Kalau untuk nama UMKM-nya apa nih? Kalau untuk nama UMKM-nya kita di sini biasa disebut APK, aplikasi kopi. Aplikasi kopi. Jadi yang ditekuni ya, yang dilakukan oleh Bro Edi adalah mengolah bahan dasar kopi menjadi selain yang diminum gitu. Betul. Nah, artinya kita minum kopi itu bukan berarti hanya diminum aja ya, bukan berarti untuk berbentuk makanan aja, tapi bisa berbentuk kerajinan yang lain. Betul. Itu pure dari limbah kopi atau memang dari kopi yang bagus gitu? Ada beberapa sebagian dari limbah kopi, ada beberapa sebagian memang yang jenis kopi yang bagus, yang gitu. kita olah. Yang dimana yang kita olah ini menjadikan beberapa produk handmade lokal Pringsewu itu berbentuk masker organik, masker kecantikan. Masker kecantikan. Ya, dengan bahan dasar yang organik tanpa ada bahan kimia sama sekali. Setelah itu ada ini parfum untuk baju, untuk laki-laki, untuk wanita, body mist. Oh ya. Semua masuk. Setelah itu ada parfum helm dan parfum sepatu, karena terkadang helm dan sepatu itu menimbulkan bau tak sedap. Jadi biar sehingga sedap orang tidak merasa tampil elegan, tidak merasa minder. Nah, dengan adanya ini tinggal disemprotkan saja, jadi wangi kemana-mana. Wanginya khusus kopi ya? Wanginya. Setelah itu apa lagi tuh? Kita juga ada gelang kopi supaya kelihatannya lebih tampil klasik, tampil lebih elegan. Jadi di sini gelang kopi. Kita buat gelang kopi. Itu juga ada tasbih kopi. Setidaknya kita mencium aroma dunia sebelum kita mencium aroma surga. Luar biasa. Mantap. Jadi tasbih berbahan dasar biji kopi. Setelah itu ada lagi? Ada lagi, cuma tidak bisa kita bawa ke sini karena kebetulan bahan-bahannya itu besar-besar. Seperti furnitur, meja dari batang kopi, terus untuk rak bunga dari akar kopi, dan elemen pojok ruang beserta lukisan dari bubuk kopi. Ya. Oke, itu tadi namanya apa ya? Produk-produk yang ada di APK. Apa sih yang mendasari Bro Edi tertarik untuk membuat UMKM berbahan dasar kopi? Kenapa dengan tidak bahan dasar yang lain? Kenapa harus kopi?
Jadi begini, kita bicara dasarnya dulu ya. Kita bicara dasar. Yang dimana setiap apa yang kita usahakan pasti ingin yang namanya menghasilkan. Ya. Bukan hanya sekedar membuat barang, membuat produk, sedangkan setelah membuat bingung bagaimana cara jualnya, bingung bagaimana cara supaya produknya ini bisa laku berkelas. Nah, di sini sebagai dasarnya, nah, kalau bahasa ekonominya pain point-nya lah ya. Pain point-nya yang utama yang saya baca di Lampung ini dan bahkan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia sedang marak-maraknya kedai kopi atau coffee shop. Yang dimana di situ hanya memperlihatkan bagaimana metode seduh yang baik dan benar, sehingga orang bisa merasakan metode seduh seperti ini, rasa kopi itu seperti ini, dengan ciri khas roasting seperti ini, rasa kopi seperti ini, tergantung jenis kopinya, arabica ataupun robusta. Di balik SDM manusia yang ada di Indonesia ini sedang fokus di coffee shop atau di kedai kopi, justru kami ingin menciptakan yang dimana tidak dipikirkan orang, tidak dipikirkan orang dan mengelola apa yang ada, apa yang bisa diolah dari bahan dasar kopi. Karena notabene wilayah Lampung sendiri penghasil kopi jauh lebih besar, hasil bumi dari kopi jauh lebih besar daripada daerah lain. Situ yang harusnya dimanfaatkan dan diolah baik-baik. Karena petani kita sendiri, mereka dengan menanam kopi saja, mereka mengandalkan kopi itu sebagai ekonomi mereka, sebagai kebutuhan hidup mereka, dari bijinya saja, bukan dari daunannya. Bisa diolah jadi apa? Karena apa? Karena keterbatasan SDM, cara berpikir. Nah, di sini kami menjembatani para petani kopi sekaligus kaum muda Pringsewu yang kiranya ingin sama-sama terjun bergelut di dunia kreativitas dengan bahan dasar kopi. Yuk kita bangun UMKM Pringsewu melalui aplikasi kopi. Gitu. Mantap sekali ya. Jadi gini, kemarin juga kita sudah cari bocoran nih tentang APK. Dengar-dengar APK ini semua penggeraknya adalah orang-orang muda. Yang itu yang clue pertama. Clue kedua adalah mereka respon ya, diberikan seperti suntikan atau rangsangan, mereka yang dapat membuat produk-produk dari kopi itu bisa mereka tangani sendiri, dan Bro Edi selaku pemilik founder APK yang akan menyediakan stok bahan dasarnya. Benar tidak seperti itu? Betul, benar sekali Bro Rangga. Jadi tujuan APK ini selain satu, mengajarkan kepada masyarakat Pringsewu bahwasanya kopi itu tidak hanya dalam diseduh saja, tetapi bisa dijadikan beberapa macam produk. Betul. Selain itu apa tujuannya? Tujuannya yang pertama mensejahterakan rakyat. Sesuai dengan undang-undang nih. Betul. Mantap. Yang pertama mensejahterakan rakyat dan memultifungsikan para pelaku UMKM yang ada di Pringsewu. Berasaskan beranjak dari aplikasi kopi, tapi atas dasar yang dimana kita berkeinginan untuk menyatukan semua UMKM yang ada di Pringsewu. Dan jujur di sini kami pun sudah merancang idenya harus seperti apa supaya UMKM di Pringsewu ini harus maju dan bisa maju, bisa berkelas setidaknya taraf nasional. Itu tujuan kita. Yang kedua. Ada yang ketiga? Yang ketiga, membangun masyarakat Pringsewu akan sadar diri betapa berharganya hasil bumi yang ada di Lampung. Sebenarnya tidak hanya kopi yang bisa diolah dari kopi untuk kreativitas saja. Sebenarnya tidak hanya kopi, masih banyak yang lain. Cuma orang
berpikiran, beranggapan. Seperti contohnya, saya beri contoh kelapa, pohon kelapa. Hanya batangnya saja, hanya buahnya saja yang diperbuat, yang dijadikan, yang bisa dimanfaatkan lah ya. dan bisa dimanfaatkan. Hanya itu saja. Tapi tidak berpikir detail bagaimana akarnya bisa dimanfaatkan. Kulit luar batang kelapa itu bisa dimanfaatkan seperti apa? Dari daun kelapanya bisa dimanfaatkan seperti apa? Dan sedangkan dari Cina sendiri, negara tetangga kita, kentang saja dijadikan bahan dempul motor dan mobil. Kentang yang sehari-harinya kita makan. Kentang dan mantang kalau nggak salah. Kentang dan mantang. Jadi mantang tuh bisa dibuat alat ini tuh untuk mereparasi motor dan mobil itu ya. Oke. Itu tadi tujuan. Setelah tujuan pasti ada tantangan. Nah, tantangannya apa? Dalam Anda Bro Edi mendirikan sebuah UMKM yang bernama APK nih. Pasti ada tantangan dong. Seluruh UMKM pasti berkompetisi. Pasti ada jiwa kompetitifnya di masing-masing UMKM. Apa sih tantangannya? Tantangannya yang pertama menyatukan semua SDM yang tergabung dalam grup aplikasi kopi. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan bagi para pelaku-pelaku UMKM yang dari Pringseu. Tantangannya bukan berarti kami merasa bersaing, bukan. Tapi justru kami ingin bagaimana membantu mereka, karena mereka sendiri dengan SDM yang berbeda-beda, dengan faktor umur yang berbeda-beda. Ada yang umur 50 tahun punya usaha ini, ada yang umur 30 tahun punya usaha ini. Dengan beda klaster umur saja, di situ cara berpikir mereka berbeda. Pasti. Cara marketing mereka berbeda. Cara mereka berjualan berbeda. Artinya dari semua pelaku UMKM ini harus ada yang namanya wadah. Yang dimana wadah ini yang bisa menyatukan para pelaku UMKM Pringseu. Adanya wadah dan harus adanya orang-orang yang membimbing, baik dari bidang akademisi atau dari pemerintah yang punya kebijakan, atau dari segelintir anak muda yang sekiranya mau meluangkan waktunya untuk membantu para pelaku UMKM yang ada di Pringseu. Itu tantangannya. Cukup di situ tantangannya. Nah, jadi gini, APK ini murni dibawahi oleh Bro Edi atau ada uluran tangan dari pemerintah? Sama sekali tidak ada uluran tangan dari pemerintah. Jadi kami di sini sebenarnya APK ini adalah hasil buah tangan dari kedai kopi. Jadi omset dari kedai kopi selama beberapa bulan itu kita masukkan ke aplikasi kopi supaya aplikasi kopi bisa bergerak dan berjalan. Bukan dari buah tangan pemerintah. Artinya tidak ada, ini murni milik pribadi ya? Murni pribadinya Bro Edi. Tadi tantangan milik tim sih, milik tim ya. Artinya mungkin leadernya adalah Bro Edi, tapi memang yang bergerak adalah SDM yang di bawah direkrut oleh Bro Edi kan gitu. Ya, betul. Lebih mengkerucut lagi. Dalam ini kan pasti ada bahan dasarnya nih. Dalam membuat produk. Ini kan tadi ada masker kecantikan. Ada parfum helm dan parfum sepatu, ada tasbih, ada gelang, ada elemen ya, ada furniture dari batang kopi, ada meja dari batang kopi, dan ada juga rak bunga. Untuk mencari bahan dasarnya ada kesulitan nggak? Untuk bahan dasar sendiri, kalau di Pringseu memang dalam dunia ekonomi Pringseu hanya dikategorikan sebagai reseller atau distributor. Karena Pringseu sendiri tidak punya hasil kopi yang besar. Di sini kita mengelola hasil kopi dari Bulu-Bulu atau dari Tanggamus atau dari Telang Padang, yang dimana mereka masih banyak hasil kopi. Di situ yang kita olah. Artinya kita hanya sebagai resellernya saja atau distributornya saja, penyambung mereka untuk mengelola
biji kopi itu bisa jadi bahan kreativitas. Gitu. Berarti bukan mungkin ada beberapa dari Pringsewu tapi lebih banyaknya dari Kabupaten Luwu. Betul, maksudnya Gitu seperti ya. itu. Jadi mungkin kayak limbah-limbah kopi itu mungkin dari coffee shop yang ada di Pringsewu, mungkin Iya. limbahnya dikumpulkan untuk membuat itu. Betul. Lantas tadi sudah berbicara masalah tujuan, masalah tantangan, masalah bahan dasar. Goal. Kita berbicara goalnya. APK ini goalnya akan seperti apa nanti sehingga ada nilai, ada added value-nya untuk Kabupaten Pringsewu. Tadi Anda berbicara tentang Kabupaten Pringsewu. Apa nanti yang goal akhirnya yang akan APK wujudkan untuk Kabupaten Pringsewu? Oke, untuk added value-nya kebetulan yang mengerjakan semua ini kan dibagi beberapa tim. Yang dimana tim ini mempunyai domisili masing-masing. Ada yang di Pajaresuk, ada yang di Pringkumpul, ada yang di Pagelaran. Artinya domisili masing-masing. Di mana domisili masing-masing ini mempunyai dan memiliki tanggung jawab produk masing-masing. Nah, ketika mereka diberi tanggung jawab produk masing-masing, sekiranya ketika buyer ingin minta kuantiti yang lebih banyak, mereka bisa memanfaatkan SDM yang ada di sekitaran mereka. Artinya memultifungsikan anak muda yang ada di sekitar mereka, di sekitar daerah mereka. Artinya di situ kami sudah membagi klaster untuk, contohnya gini, kayak klaster Gelang dan Kasbi itu khusus Pajaresuk yang buat. Orang Pringkumpul nggak ada ikut campur dengan produk mereka. Produknya Pringkumpul apa? Ada furniturnya, ada rak bunganya, itu yang ada di Pringkumpul. Artinya semua yang berbentuk rak bunga orang Pringkumpul yang mengerjakan. Itu added value-nya. Satu. Yang kedua, ketika APK ini sudah masuk dalam dunia digital marketing, sudah masuk dalam pemasaran yang bersifatnya online, bahkan target kita juga bisa go internasional. Karena di sini kami sedang mendalami marketnya Alibaba dan Amazon. Kita sedang mendalami itu bagaimana caranya bertransaksi untuk kelas internasional. Karena ketika kita punya barang seperti ini dengan era pandemi saat ini, mau nggak mau tak mau, kita harus menggerakkan apa yang bisa kita gerakkan. Itu. Goal on target yang terbesarnya adalah menyatukan para UMKM yang ada di Pringsewu. Menyatukan. Karena mereka sendiri bingung bagaimana cara berjualan yang benar, bagaimana cara memarketingkan barang mereka supaya benar. Karena kita survei sendiri, kita cari, Bu berapa omsetnya, sehari berapa, sebulan berapa, bawa berapa, gimana cara marketingnya, masih dengan cara yang lama. Masih dengan cara klasik lah ya. Masih dengan cara yang klasik. Sedangkan pemerintah sendiri memang sudah mendukung, tapi belum ada pergerakan menurut kami. Mendukung, tapi untuk pergerakan sepertinya harus ada yang namanya segelintir anak muda yang harus membantu, supaya setidaknya UMKM ini harus dijadikan sebuah platform untuk orang-orang Pringsewu menjual barang-barang handmade produknya mereka. Karena sayang sekali ketika produk handmade ini tidak terjual, tidak terpasarkan, dan kita harus beli produknya asing. Sedangkan UMKM sekelas Indonesia itu 90%-an UMKM yang menguasai. Tapi kita sendiri yang ada di Pringsewu malah telatnya untuk bagaimana caranya memasarkan atau memarketingkan produk kita semua yang ada di Pringsewu ini. Artinya kita membuat platform untuk sama-sama bergerak maju ke depan supaya terlihat Pringsewu tidak hanya sebagai menjadi kota atau kabupaten, tapi Pringsewu bisa dijadikan sebagai titik letaknya
seperti daerah istimewa Yogyakarta. Pringsewu sebagai istimewanya daerah Bandar Lampung. Jadi memang sempat ada istilah ya, Pringsewu itu adalah miniaturnya Jogja. Betul. Dan jadi memang sudah tidak salah ketika Bro Edi coba untuk menggerakkan seluruh UMKM ya. Mungkin UMKM yang ada di selain Bro Edi masih menggunakan klasik pola marketnya. Betul. Kalau Bro Edi tadi menyinggung masalah digital marketing. Nah, mungkin itu menjadi solusi buat UMKM yang menonton video ini. Mungkin besok bisa langsung datang atau hubungi Bro Edi untuk berbincang-bincang bagaimana mengelola UMKM dan bagaimana memasarkan barang tersebut sehingga bisa dijangkau oleh seluruh rakyat Indonesia dan seluruh masyarakat Pringsewu. Betul. Ini itu ya. Oke, kalau ini kesempatan yang gue berikan nih ke Bro Edi untuk kalau orang mau nyari masker, parfum kopi, itu bisa di mana sih? Dari tadi kita belum bahas itu. Oke. Promosi dong, promosi. Oke, buat teman-teman semua yang mau cari produk handmade dari APK aplikasi kopi, silakan langsung aja datang ke kedai kopi Melur Coffee atau langsung masuk ke IG-nya aplikasi kopi atau bisa dicatat nomor WhatsApp-nya 0822 6965 5393. Insya Allah respon kami cepat. Terima kasih. Fast respon. Ini dengar-dengar bisa dipesan dari Gojek juga nih. Kalau pesan dari Gojek, kalau Gojek belum, cuma delivery kita siap. Delivery bisa. Nah, besok bisa kita coba nih ya. Yang mau pesan-pesan parfum, masker dan lain-lain besok bisa kita coba. Oke? Gitu, terima kasih Bro Edi, semoga sukses usahanya. Amin. Tetap Kasih, semangat walaupun semangat. di masa-masa pandemi seperti ini, mudah-mudahan COVID segera menghilang. Amin. Dan UMKM dari Kabupaten Pringsewu juga terus bersemangat dan go nasional minimal atau go internasional, itu yang paling baik. Bawa nama Kabupaten Pringsewu ini ke jenjang internasional lewat UMKM. Kasih tepuk tangan dulu dong. Thank you untuk semuanya yang menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya video ini berkembang dan terus berkembang sehingga kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber lagi yang lebih spektakuler. Thank you for watching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.